Asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu lagi di acara ngopi, ngobrol perkara iman, ngobrol pemikiran Islam, ngobrol perbisnisan Islam ya. Salah satunya kita tadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana bisnis Islami yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Iwan fillah rahimakumullah, kita paham ya, namanya riba itu adalah ekonomi balon, ekonomi bubble. Jadi bubble itu balon ditiup begitu kan, ditiup terus gitu kan, sampai pol jebluk kayak gitu kan. Orang dia apa-apa kena ya jebluk dewek kayak gitu kan. Nah, mungkin itu bahasanya kalau kita ambil uang tadinya 10 juta, dari 100 juta, 1 miliar, 10 miliar, bongkak-bongkak terus kayak gitu, akhirnya ada titik maksanya itu pasti meletus gitu ya. Ya, jadi meletusnya itu karena karena bukan karena lain-lain sebagainya, tetapi memang karena ketidakberkahan kayak gitu ya. Ya silakan antum lihat aja di tengah kehidupan kita ya, di tengah masyarakat kita. Lihat yang adanya besar, ternyata meletus juga akhirnya. Ya, orang apa-apa ambruk kayak gitu ya. Dia sendiri akan mengalami yang namanya ketidakberkahan itu luar biasa banyaknya dari ketidakberkahan tersebut ya. Ada anaknya yang sakit, kemudian suaminya yang selingkuh. Sakit nggak? Disakiti gitu ya. Sakit gitu ya. Jangan sampai terjadi ya. Jadi hal-hal itu pasti akan terjadi di tengah kehidupan kita. Apakah mobilnya bledos ya di tol, kemudian hilang kayak gitu ya, dipinjam teman bablas kayak gitu ya. Itu artinya apa? Ekonomi balonnya itu lagi kempes ya sebagainya. Nah, kita lihat orang-orang di luar ya, di sekitar kita saja yang notabene mereka bisnisnya mengandalkan dari haram, itu pasti akan terjadi ya, kebangkrutan. Ya udah banyak terjadi di tengah kehidupan kita para pebisnis utamanya muslim ya. Kalau yang non muslim sih memang urusan mereka kayak gitu ya. Kalau non muslim urusan mereka, tapi ini muslim gitu kan ya. Iya, muslim urusan kita kayak gitu kan. Kalau nggak kita urusi juga kita berdosa kayak gitu kan. Nah, ya akhirnya seperti tadi terkena ekonomi balon, ekonomi bubble, balon ekonomi pasti meletus, dar gitu. Nah, ketika dari itulah seharusnya itu kalau dalam istilah dalam pereduan itu kan yang tinjau MMA, make master art ya. Itu kan kalau sudah tetek kayak gini kan kudunya tap up gitu ya. 3 kali lah kayak gitu kan. Dia akan disungkurkan kayak gitu kan oleh wasitnya, atau si ininya akan melepaskan. Nah, kalau nggak tap up gimana? 5 detik aja. Ya wes bablas anginnya kayak gitu kan. Ya, kita tahu lah padahal McGregor itu betapa sombongnya, betapa kuatnya kayak gitu kan. Kalau masuk aja bedegeng kayak gitu kan. Tapi begitu kecekik sama Habib Nurmagomedov itu ya dia tap up kayak gitu kan. Dia nggak lagi lalu pada waktu itu berpikir, oh nyong naik tap up isin temen ya Habib ya. Nah, kalau dia berpikir seperti itu gimana? Dia akan ditekik terus sama Habib gitu kan. Nah, juga itu berlaku bagi orang mukmin, orang beriman ya. Ketika sudah satu bank saja sudah kesulitan ya gitu kan, sudah sudah bang bingbang ya gitu ya, pecicilan ya gitu kan, karena dikejar
dikejar oleh cicilan gitu kan, jadi pecicilan hidupnya. Nah itu ya, nah itu harus tap up kayak gitu. Awas lah, tap up saya gitu kan. Nah dia tap up harusnya, malah top up gitu kan. Ya, tidak dia apa menyerah kepada BRI apa satu Mandiri gitu kan, malah top up kepada yang lainnya, ke BNI, ke Mandiri, BPD gitu kan dan sebagainya. Ini menjadi hal yang wajar di tengah kehidupan kita gitu kan. Betul nggak? Ya itu kena istijroj sebenarnya gitu kan. Dia sendiri bukan terkena apa namanya? Kena maunah sebagainya. Itu istidroj bagi dia. Kena istidroj. Ya, harusnya dia tap up kemudian tobatan nasuha. Tapi kan nggak ada, apalagi ketika sudah naik haji atau umroh berkali-kali. Ini kan untuk ngelabui saja sebenarnya, betul nggak? Untuk ngelabui ke sana, gitu kan, ke sana ngelabui. Paling haji saat ini kalau yang reguler berapa? 30 juta ya? Ya 46 lah misalkan. Kalau yang dulu udah daftarnya dulu kan biasanya 30 gitu ya. Ya 46 ya udah 46 kayak gitu. Ya itu apa namanya? Apa? Kesana aja hanya untuk nutupi saja gitu. Untuk menutupi kedoknya saja. Padahal dia sendiri dia tidak apa namanya? Di bisnisnya tidak ada keberkahan sama sekali. Ya kita lihat ketika dilihat di kehidupannya apa namanya? Porak-poranda kayak gitu ya. Istrinya selingkuh. Ini selingkuh. Wah, itu kelihatan gitu ya. Nah, itu. Atau apa namanya, ya istilahnya kelihatan belangnya sebenarnya, walaupun orang lain itu nggak tahu kayak gitu. Bisa nggak ya? Bisa ketutupan ya, iya bisa ketutupan gitu, orang lain itu nggak tahu kayak gitu kan dengan predikat hajinya itu. Nah itulah apa namanya, kuncian dalam bank itu luar biasa, dikunci dengan kuncian yang tadi. Untuk bayar bunganya saja sudah nggak kuat, apalagi bayar pokoknya. Ya, ketika di perbankan dia mengajukan 1 miliar kemudian diakses 1 miliar, apa yang terjadi? Apakah dia untuk produksi? Tidak kan? Ya 80%-nya untuk konsumtif gitu kan, untuk beli mobil, gaya hidup ya, atau apa namanya, bangun rumah ya, sebagainya. Dia punya apa namanya, terabasan ya, ini luar biasa. Terabasan itu sesuatu hal hobi yang besar, ini apa namanya, keluar duitnya gede gitu kan, untuk beli bannya saja. Kadang-kadang nggak mau kalah gitu kan. Ada temennya yang apa pakai seperti ini, dia pengen yang lebih gitu. Ya itu ketika dia masih di komunitasnya. Ya. Nah itu jadi apa namanya, 80% itu untuk konsumsi, nah 20% untuk produktif gitu. Benar-benar untuk beli apa namanya, bahan pangan sebagainya, atau beli produk-produk untuk dijual gitu. Nah ketika 20% untuk digunakan untuk diproduksi, ya bulan berikutnya sudah pecicilan gitu kan, cash loss gitu kan, sudah apa namanya, udah kehilangan nalar hidupnya gitu ya, nalar apa berpikirnya. Nah itu jadi apa namanya, riba itu ekonomi balon. Kemudian ketika kita sudah terkena itu harusnya tap up, tapi malah top up kayak gitu. Tidak mau ngopi ya, sekali ngopi langsung muntaber gitu. muntah dan berak kayak gitu kan. Iya, karena yang dicari ketika hadir ke sini misalkan sekali 2 kali itu apa namanya, solusi gitu kan, solusi. Ketika mencari itu solusi, gimana caranya saya untuk lunas hutang ya, bukan kesini itu datang kenapa saya harus lunas hutang kayak gitu. Berbeda kan, mengapa sama bagaimana, bagaimana dengan kenapa kayak gitu ya. Nah kalau bagaimana
Ya dia akan gimana caranya? Gini tunggu-tunggu nih gini langkah solusinya ya. Kita mau ngobrol baik gitu kan. Nah, ini kan yang terjadi seperti itu. Di si solusinya, di solusi praktisnya, di praktisno. Jenengan bisa awe ora kan. Jenengan bisa awe ora. Inilah apa urunan nyong lagi apa jenengannya? Lagi butuh terlilit ya. Gitu ya. Ini saya lagi butuh terlilit sebagainya. Di bulanan aku wis ora nyauri 2 bulan. Nah, kan repotnya seperti itu. Jadi ketika datang ke apa namanya ke pertemuan ini bukan mencari solusi, tetapi ya itu akan terjadi muntaber gitu kan, muntah-muntah dan berak-berak, mundur tanpa berita kayak gitu kan. Gini langkah solusi inilah wis lah kan. Nah, akhirnya tadi apa namanya muntaber gitu. Nah, ini apa menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Jadi agar ngopi itu agar daya pikir kita itu menjadi lebih baik gitu kan ya. Tadi masalahnya tinggi, kemudian ngopi, kemudian bisa nyusul gitu. Oh, seperti itu toh kayak gitu kan akhirnya gitu. Kayak Pak Jarwo sih kan, oh kayak gue, wis tenang wae lah. Wis cat loss disit lah ya. Tinggal hiji gitu kan. Nah, apa namanya? Itu semakin tenang kayak gitu kan. Semakin tenang, semakin apa namanya? Merasakan bukan bagaimana caranya saya lunas utang, bagaimana tadi saya jual aset saya sudah punya rumah, saya jual udah laku, ketika laku apa namanya buat orderan lagi dulu lah gitu kan, buat order dulu, buat bisnis dulu, siapa tahu apa namanya untung, malahan buntung kayak gitu kan, asetnya kedol, utangnya orang lunas kayak gitu ya. Nah, itu kalau bagaimana caranya itu seperti itu pasti nggak ngikutin, kalau bahasa ini nggak ngikutin coachnya kayak gitu kan. Coachnya itu mengatakan kalau antum sudah apa namanya lunas hutang maka segeralah kayak gitu kan. Nah, misalkan mau lunasin hutang hari Jumat, rumahnya kejual gitu kan. Ada hari Sabtu dan Ahad ya. Hari Sabtu Ahad itu dua hari yang krusial itu. Sabtu Ahad itu. Tahu-tahu saudarane yang nggak tahu dari mana ujuk-ujuk teka gitu kan. Kang, nenek nyong arep pertama silaturahmi si keloro ge lagi nang UGD kayak gitu kan. Kepriwe jajal. Wah, nyong lagi butuh banget kayak gitu. Wah, kepriwe Bu? Ya, kayak duit sineng kayak nang apa sineng apa kayak gerdus dok nah disituin lah kayak gue ada lorot gitu kan teka maning berarti SMA hari Minggu nih wih deh bisnisan karo nyong yuk kayak gitu kan apa kepribadi siapa gue gg antik temen ya iya KO maning kayak gitu kan, dilorot maning gitu kan, dilorot terus kayak gitu. Akhirnya hari Jumat pas Sabtu Minggu itu hari yang krusial gitu kan. Kalau nggak ngikutin coach itu sudah sangat jelas gagal gitu kan pelunasannya. Asetnya terjual, utangnya orang lunas. Nah, itu. Jadi apa namanya? Waktu Sabtu Minggu itu waktu yang krusial sekali ya. Jadi jangan sekali-kali aduh nyong apa namanya melepaskan coach itu dari ininya, dari jeratannya gitu ya. Nah, itu harus apa namanya? Ngikutin coach gitu. Gini karena seseorang yang masih dalam riba itu dia itu seperti orang mabuk ya yang berjalan ya gitu ya. Nah, itu jadi dalam kehidupan kita itu seperti itu. Kemudian daya utang naik, daya belinya turun. Ya, ini efek banyak bank ya. Daya hutang itu naik. Daya beli turun. Nah, maka nang Indonesia diciptakanlah Carefree Day kayak gitu ya. Terus wingi ana catwalk kayak gitu kan. Agar ngono
orang-orang bisa beli gitu. Ana sing dagang sempol ayam, ana dagang apa? Toprak, ana sing seblak Shanghai, apa nih? Seblak cingur, sebagainya. Nah itu seperti itu. Agar dia itu sebenarnya punya daya daya utang gitu kan. Ketika dia punya uang, dia kan bisa bayar hutang ke perbankannya kayak gitu. Baik untuk bayar cicilannya, motornya, atau rumahnya. Kejam gak kejam? Kejam sekali ya kan. Gitu ya. Seakan-akan itu adalah luar biasa. Ya. Luar binasa gitu ya. Iya. Jadi seperti itu, untuk seperti punya daya nyicil saja, bukan daya beli. Ya. Saat ini untuk kan banyak orang mengatakan enak zamanku toh, betul nggak? Nah, enak zamanku toh, lagi zamanku orang duwe apa-apa. Siki zaman SBY duwe apa-apa, zaman Jokowi duwe apa-apa kayak gitu. Itu mending yang mana? Nggak mending yang mana-mana. Yang zaman SBY, zaman Soeharto, lagi zaman 98 ke sini gue, ya ora apa-apa lah, ngepit ora apa-apa ya kan? Ya. Apel ge karo pit. Apel ge karo ngepit ya gitu kan. Nek siki ge karo motor gitu kan. Ya, gimana itu kok punya motor? Karena DP-nya ringan, diperingan. Ya, saya lihat aja di rumah. Di desa-desa ya kan, sing rumahnya gede pun pasti anak motor. Kenapa? Karena itu dia punya daya utang. Ya, dengan uang 2 juta, 1 juta dia bisa bawa motor. Hah? 500 bahkan ya. Bahkan tanpa DP gitu. Gawe KTP ya kan. Nah, itu jadi bukan daya beli, daya hutang. Pasti cair. Ya itu pasti cair. Kalau yang leasing itu pasti cair. Karena apa? Tadi ya. Pasti cair, dipermudah untuk apa namanya? Persyaratannya. Bapaknya gampang ya. Bapaknya njot Honda, anaknya njot Yamaha. Terus ibunya njot Kawasaki. Seumah mbok telu bayangkan. Minimal loro gitu gue ya. Ya ngono sok sih titeni gitu kan. Ih, gene umumnya sih pada apa? Ngabal-ngabal itu karena memang apa namanya? Gaya hidup yang luar biasa ya. Bahasannya 7 kali 7 49. Setuju gak setuju penampilan gitu. Wah, iya. Iya 7 kali 7 49, setuju gak setuju penampilan gitu kan. Ya, akhirnya tadi ya. Ya. Tadi apa namanya? Dia gaya hidupnya luar biasa. Anak-anak kecil, anak-anak yang apa? Pada balap liar itu anak-anak yang desa. Tapi motornya di-tune up, diapakan ya gitu kan. Dia nggak mau kalah. Emang yang ngetrek-ngetrek itu apa? Emang orang-orang kaya? Bukan itu. Kalau di pinggir-pinggir jalan itu yang komunitas, bukan itu. Orang-orang miskin gitu ya. Ya 7 kali 7 macam 9 gitu kan. 7 kali 7 penampilan gitu kan. Nah, itu ya, apa namanya? Ya. Jadi yang penting itu penampilan gitu kan. Nah, karena daya hutangnya naik gitu kan. Daya cicilnya naik, akhirnya pecicilan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, seperti tadi ya. Ini sebenarnya apa namanya? Riba ini luar biasa tadi. Ya. Kalau kita ngelihat Densus aja atau Satgasus Sambo saja sudah begitu gemeteran gitu ya. Gemeteran ke Pak Wawan. Kemudian kayak lagi kopi gue karena ting apa wing apa namanya kalau truk kayak gitu, aduh ada apa ini, ada apa gitu. Kemudian kan jenengan
Weden jelas ya gitu kan. Wah, pelencingana gitu ya. Nah itu apa namanya? Harusnya sambo itu menakutkan dan takut gitu kan. Nah ini kalau bahasa Al-Qur'an, ketika kamu mengambil riba maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Gimana? Pada takut enggak? Enggak. Malah top apa kan? Iya, pada ngiung-ngiung kayak gitu kan, malah top apa gitu kan? Bangga. Iya malah bangga, alhamdulillah yang bisa dipercaya masih. Iya masih dipercaya ge, nang bang kayak gitu kan. Kok kiai ini diomongi ya, kayak gitu kan? Ya ini diomongi Pak Trisno. Kon ngapa? Oh, kusyukuran kayak gitu kan? Bisa amprah cair gitu kan. Naudzubillah min dalik ya. Jadi seperti itu. Karena amprah cair, dia merasa syukuran. Padahal syukuran itu adalah mensyukuri hal yang baik kayak gitu kan. Syukuran bukan karena syukuran sesuatu yang buruk, tapi karena ya yang baik kayak gitu ya. Ini yang buruk malah disyukuri kayak gitu kan. Ya. Banyak orang akhirnya tadi ya, apa namanya? Sadar masuk neraka kayak gitu. Masuk neraka guyung-guyu cemplung kayak gitu kan. Rebutan malah. Rebutan malah. Iya, umpel-umpelan ya. Senin tahu ya. Senin kan mau hari Senin ya. Pasti di BRI pasti penuh. Senin, Selasa, Rebo ya, pasti penuh. Bimbang aja apa kita akan kesulitan. Senin, Selasa, Rebo kayak gitu kan. Nah, itu jadi apa namanya? Diperangi Allah dan Rasulnya itu harus lebih takut bagi kita, bagi orang-orang beriman ya. Astagfirullahaladzim ya gitu kan. Kalau bagi kita kan astagfirullahaladzim. Nah bagi mereka apa namanya? Alhamdulillah apa namanya? Pak Kiai anu kae anaknya apa? Anaknya melebu apa oli cair gitu kan. Nah, alhamdulillah. Tuhan fillah rahimakumullah. Jadi bagaimana caranya agar kita lunas hutang itu yang menjadi penting ya, karena kita melakukan keharuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan bertanya gimana caranya gitu kan. Tapi kenapa saya harus lunas hutang? Itu akan lebih cepat. Ya. Kalau bagaimana caranya pasti akan kepriwetan caranya gitu kan. Nah, tadi karena antum sudah nyemplung awal duluan ya, begitu nyemplung secemplung kayak gitu kan. Nah, begitu naik kan otomatis abot. Kalau nggak ditulungi dari atas ya repot kayak gitu kan. Nah, ditulungi dari mana? Ya dari mindset kayak gitu kan, dari pola pikir. Oh iya. Kayak gitu ya. Seperti gelas kosong lah, apa namanya? Diisi gitu kan. Tadinya butek, main apa namanya? Main bening gitu ya Pak Trisno. Ya diisi terus ya gitu kan. Diisi terus belum gitu kan. Tidak cukup sekali. Ya, yang ini aja berkali-kali nih ya, 1 gelas aja. Nah, itu mungkin antum itu sudah nengkerake gitu kan. Nah, jadi butuh pengangkatan yang banyak kayak gitu kan. Pengangkatan yang banyak. Ya. Seperti gelas kosong yang mau diisi gitu kan. Jadinya apa namanya? Oh iya gitu kan. Harus mau menerima dan mau belajar dan mau diajari gitu kan. Kalau nggak mau diajari ya repot ya gitu kan. Nah itu lagi ngeriba nggak mau diajari, seakan-akan pintar dewek kayak gitu kan. Oke, solusinya kayak gini. Ora gue ini anak aset semene didol langsung lunas ya gue kan. Nah ini apa namanya, tadi pengen cara cepat, bukan cara yang tepat kayak gitu ya. Cara cepat iya tadi ya, wah nyongus adol aset adol apa ora lunas ya sebagainya. Akhirnya seperti itu. Jadi apa namanya, coach bisnis itu penting ya bagi kita yang lagi terjerat riba gitu. Bagaimana mengarahkannya dan sebagainya. Tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan perlu berkali-kali kayak gitu kan. Ya, perlu berkali-kali karena apa namanya, ini yang kotor itu sudah terlalu jenuh mungkin ya, terlalu jenuh. Kalau ada tutupnya nggak Kalau ketutupnya makanya kalau nggak keisi nih, nah, kayak gitu kan.
nggak mau kayak gitu. Diundang ngopi sepisan, ya malah ditutupi kayak gitu kan. Wah, kayak apa haram kayak gitu kan. Nah, itu kan repot kayak gitu kan. Gue haram. Repot karena dia terbiasa dengan yang haram. Nah, kalau tidak terbiasa dengan yang haram kan akan terbiasa dengan yang baik kayak gitu. Nah, debt trap itu debt berarti debit ya kan. Trap itu jebakan hutang. Ya itu Anda itu sebenarnya dijebak sama mantrine kayak gitu kan. Kayak mantrine. Seret, ini. Kayak ngubur ayam gue, wur. Kayak gitu kan. Wis edek ya demek kayak gitu kan. Nah, itu. Jadi mantrine itu tukang ngubur gitu kan. Nah, atau ngelihat Anda bisnis Anda sudah melejit kayak gitu. Kalau di bahasa di masyarakat tanpa riba gitu kan. Kita itu bank itu datang di tengah kehidupan gitu kan. Wis nang kene nggih, nembe teka. Orang nang kene ge ora teka. Kayak gitu nang kene teka. Tapi wis nang kene ge anu gue nih. Nang kene ngomehi bae. Nah, itu ya di situ. Ya, jadi ketika bank datang itu ketika sudah Anda jalan gitu. Ini yang menjadi kendala kaum muslimin itu. Ketika dari nol wis ngerintis gitu ya. Nang kene itu terkena godaan. Wis gue bisnisnya wis apik gue. Nek ora karo mobil, wah ora cos pleng kayak gitu kan. Ngisin-ngisina kayak gitu kan. Wah, sing maune motoran sih gari mobil gitu kan, orang kuat derajat gitu kan. Naik. Nah, ketika nggak kuat derajat seperti tadi gitu. Wah, apa namanya? Ya percepatannya di sini ya. Jadi percepatannya itu bukan karena dia melejit, tapi karena dibantu oleh perbankan. Ini sayang sekali sebenarnya di sini. Jadi ketika dari nol dia mungkin dari dari saudaranya atau dari ibunya dari mana kayak gitu kan membangun bisnis. Tapi ketika sudah di atas sedikit, dia itu mulai oleh perbankan ya. Jadi cepet-cepetan antara perbankan dengan yang kita yang yang muslim ya, pengusaha muslim menggiringnya kayak gitu. Nah, kadang-kadang kita kalah gitu kan. Apalagi personil kita dalam tanda kutip sedikit. Ya, ini menjadi ujian bener-bener ya. Jadi debt trap itu jebakan hutang itu luar biasa. Udah di sini itu biasanya debt trap mantri-mantri itu datang ya. Mantri-mantri datang sudah begitu naik ya top up terus ini di sini ya. Ujug-ujug wis mau wis barangnya akeh dari setitik nah terus udah pas sampai puncak ya udah glosor kayak gitu. Nah, itu jadi iya, debt trap itu jebakan hutang itu seperti itu. Nah, ini jadi kena penyakit sa'labah di sini kan, orang kuat derajat kayak gitu kan. Penyakit sa'labah, tahu penyakit sa'labah? Sa'labah itu sahabat Rasul yang dulu umpenya satu, minta didoakan oleh Rasul, kemudian diijabah, kemudian lupa kayak gitu kan. Nah, itu lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kembalikan lagi kepada titik nol gitu. Nah, itu jadi kaum muslim itu seperti itu, banyak terkena penyakit sa'labah. Nah, ini jadi ngopi, ngeteh itu menjadi penting. Ya, penyakit sa'labah, orang kuat derajat ya, bahasanya juga orang kuat derajat gitu. Wah, tembek setitik orderannya wis gayane gitu kan, rumah wis minimalis, wis kayak gitu kan. Nah, ini orang kuat derajatan banget gitu kan, biasanya pakaiannya kokoh ya, segi perlente gitu kan. Nah, ini jadi nggak kuat derajat itu di situ ya. Jadi monggo saja sih sebenarnya penampilan untuk untuk penampilan ya. Kalau sekedar untuk penampilan monggo saja. Ikhwan billah rahimakumullah. Jadi itu yang ya.
Ya, jadi tadi ngopi itu dan ngeteh itu menjadi penting ya. Pengen kuat ya berjamaah. Kalau nggak berjamaah akan diterkam oleh yang lainnya gitu kan. Oleh yang lain itu apa? Oleh perbankan lain ya gitu kan. Nah, jadi kan ngeton kan lagi muter nang apa nang pasar gitu kan nang kene nang kana gitu. Ki wong lagi mumet ki kan. Nah, itu ketemu Bang Maning gitu kan. Kene pak pepet ya gitu. Ini lagi ya soalnya kan biasanya orang yang ya apa namanya tadi nyicilannya lagi mumet ya gitu kan puter-muter. Biasanya di apa? Di jalan sebagainya, akhirnya tadi diterkam oleh perbankan lagi. Nah, perbankannya lebih kecil lagi gitu. Yang tadi apa namanya bukan kelas atas tapi kelas bawahnya kayak gitu. Kosipak. Ya memang kelas besar ya. Bang apa mingguan lah ya. Bang mingguan. Pengalian lah. Bang harian ya. Ya Bang ucek-ucek lah gue ya. Nah itu. Jadi akan berjamaah itu akan lebih kuat gitu kan. Wah, kalau kita sering ngaji sebagainya, ini akan kontrolnya lebih kuat gitu. Oh iya ge. Nyong masih kemutan kayak apa? Karo Pak Lupi gitu kan. Bukan anak Pak Lupi gitu. Nah, ini walaupun bukan anak Pak Lupi gue lebih kuat gitu kan. Titip mangsane gitu kan. Nek ora kan blas. Wis lah urak gitu kan. Orang ngerti iki. Nah, ini yang menjadi bahayanya di situ. Jadi berjamaah ngopi bareng itu lebih penting sebenarnya. Ya, karena tadi dengan ngopi ini perkara riba itu tersampaikan. Hal-hal yang membuat kita hidupnya menjadi lebih susah itu akan terselesaikan ya. Tersolusikan lah gitu ya, bukan terselesaikan, tersolusikan. Menjadi penting sekali. Ya, jadi ngopi itu penting, ngeteh itu penting. Oh iya. Akan apa namanya aku akan mengalami hal-hal seperti ini, adrenalinnya pasti akan teruji ya. Jadi hidupnya sempit maisatan dongka itu akan terjadi ya. Jadi tanpa ngopi baru ngopi sepisan kemudian ngantuk ya balik ke rumah angel lah gitu kan sebagainya gundah gulana sebagainya ya wajar saja sih sebenarnya kayak gitu kan, nikmati saja. Dan hal-hal seperti itu akan dinikmati saja sampai titik waktunya akan hilang kayak gitu kan. Akan hilang dan akan normal kembali. Ya, tentu saja dengan dengan jalan-jalan yang Allah sukai gitu ya, seperti sering berjamaah, sholat duha, sholat tahajud, zikir sebagainya itu dilakukan. Dan sodako kayak gitu kan. Kalau ada ya sodako kayak gitu kan. Dengan dari cara yang bersih itulah mungkin kita akan menjadi akan hartanya dapat banyak kayak gitu. Dari yang bersih itu kita cuci kembali gitu ya dengan sodako ya. Ya, Ikhwan Billah rahimakumullah. Jadi banyak orang itu datang ke sini kemana kayak gitu kan, pengen itu dikasih solusi gitu kan. Tetapi kan banyak yang bahasanya songong kayak gitu kan. Wah, anu ngomong baen, anu ustade orang memberikan solusi praktis kayak gitu kan. Ngomong tok kayak gitu kan. Lah kita kan ya misalkan saya ngomong begitu, saya balik lagi. Loh antum itu sekolah nggak? Sekolah gitu kan. Dari SD sampai SMA, iya. S1 iya kayak gitu kan. Nah, kenapa ketika S1 jenengan itu nggak berani ngomong kepada dosennya, kepada dekannya gitu. Ngomong tok di sini gitu kan. Ya kan nggak mau ya. Nah, bahasa kita yang seperti ini untuk solusi hidup praktis malah omong ya. Antum bayar ya. Mau masuk aja bayar kan? Bayar gede gitu kan. Bayar gede. Dosennya cuma ngomong tok nang apa? Orang wani ngomong ya gitu. Pak dosennya ngomong tok, sing mah penting kepriwe carane. Pak dosennya itu malah dia itu hanya membimbing membimbing jalan saja sebenarnya. Setelah lulus ya udah sana kayak gitu kan. Cuman ya kayak gitulah. Berarti kemarin kejadian itu yang jadiin Emret menyesalkan itu. Yang mana? Nggak denger ya?
yang dikeroyok di kampung kan yang meresmikan gedungnya kan Zainuddin MZ. Katanya ini dijamin halal, dijamin aman. Akhirnya orang yang punya 100 juta simpan karena dapat gaji 8 juta per bulan. Nah setelah bangkrut Zainuddin MZ-nya kemana itu? Nggak tanggung jawab. Zainuddin MZ yang almarhum. Iya, itu kan setelah meresmikan yang apa itu? Ya, saya juga memang ikut kan 10 juta. Cuman perang terus kalau malam. Kalau dunia seperti itu, ini orang ngapain kerja? Udah nyimpan duit saja. Nah, 216 juta per bulan. Iya. Nah itu yang 10 juta saya ambil 10 juta aja sampai 3 kali ngambil. Assalamualaikum. Ya saya mah alhamdulillah aman, cuman saudara saya kan satu keluarga satu bablas. Iya. Ya kemarin kan yang saya apa namanya kemarin di materi kemarin Pinter banget itu. dengan banyak investor tapi mentalnya rentenir gitu kan. Investor mentalnya rentenir. Ini 100 juta lah pokoknya tiap bulan 15 juta orang apa-apa aneh gue. Nah, alhamdulillah antum sudah balik kayak gitu kan. Next kurung balik kan berarti dia masih berharap 100 juta apa hitung 100 juta berharap berbulannya berapa? 25 juta apa 35 juta gitu, bermental rentenir. Bukan investor bermental investor. Nah, yang kita cari itu investor bermental investor. Nah, kesalahannya itu di situ gitu. Ya. Tapi itu ya kalau memang sekarang dunia investasi itu sudah, apalagi yang seperti yang diberikan dosen. Jadi cara menjawabnya semua itu. Di satu sisi pengusaha begitu. Di sisi lain investornya juga yang bermental rentenir kan. Yang namanya investasi itu kan siap untung juga siap rugi. Oke. Nah, yang punya usaha ketika menawarkan investasi juga siap berbagi kan begitu. Nah, yang usaha sebetulnya tidak siap berbagi, yang investasi tidak siap rugi, ya juga tipu-tipu. Nah, sekarang jawab Pak. Cepet-cepetan. Jenengan dia usaha. Kalau apa jangan jadi usahanya? Ya. Sering jenengan Di aluminium. aluminium. Taruhlah misalnya dalam 1 bulan jenengan omsetnya misalnya 100 juta dengan keuntungan taruhlah misalnya 40% lah misalnya ya. Nah dari 40% itu kan jenengan bagi lagi ada biaya operasional termasuk karyawan dan sebagainya. Nah ketika jenengan butuh modal karena ada pengembangan, jenengan butuh taruhlah 100 juta lagi misalnya untuk pengembangan misalnya. Ketika jenengan nggak siap berbagi untung, kan belum tentu pengembangan ini berhasil kan? Artinya pengembangan ini belum bisa terjadi kan belum tentu. Nah, tapi jenengan sudah siap lagi 40 juta keuntungan yang sudah berjalan itu, yang sudah rutin berjalan itu jangan berbagi dengan investor baru kan. Nah, orang yang investor pun kan jangan iming-imingi kan, dia ngasih omset 100 juta, dia pastinya 40 juta, cuma jangan untuk bagian 10 juta apa-apa misalnya. Nah, padahal jenengan belum tentu dapat kan. Nah, begitu tidak dapat orderan baru, karena investor yang datang juga sama, tidak mau rugi, ya nagih 10 juta. Nah, perpoleh jenengan orang bagian apa-apa, bayar karyawan kemarin 10 juta, bayar biaya kosan dan sebagainya, tentang 30 juta, lah 10 juta dia aku rugi bagian tidak ngomong dia. Ya tujuan dia menipu. Dan itu banyak terjadi di dunia sekarang. Ya termasuk masuknya juga korban. Walaupun tipu-tipunya tidak tentara banget ya.
masukan suruh beli pohon durian itu, pokoknya nanti itu pesanan dari mana-mana datang gitu. Beliau investasi banyak sekali, berapa ribu pohon itu. Ya sampai sekarang banyak yang belum laku, maksudnya nggak dibeli. Ada satu dua yang mereka ikut memasarkan gitu kan, tapi tidak sesuai dengan Rencana. rencana gitu. Ya itu ya. Yang gagal karena memang seperti tadi, artinya si pengusaha itu tidak siap berbagi. Nek bisa sing gitu lah gune dewek diisi aja gune wong sing dijanjeni mau kan begitu. Dia jual bibit usia 2 tahun atau 3 tahun. Nah begitu ada yang pesen, Pak, tunggu sing umur sing 3 tahun. Ya sih gune dewek diisi sing dijual mengana dijanjeni engko ora butuh tunggu ning jenengan ya kok diisi dari jeneng manteng. Dan motor produksi terus. Yang lombok untuk berapa pedas. Ya begitu ya. Jadi apa namanya, sekarang ini banyak lembaga bisnis tipu-tipu ya, yang harus hati-hati, jangan sampai kita terjebak di situ kedua kalinya gitu ya. Atau ketiga kalinya gitu ya. Jangan sekali-kali gitu ya. Ya, jadi memang apa namanya, kita parkir duit ya, mental para pejabat kita itu mental parkir duit ya, dana ADD gitu ya, betul nggak? Dana ADD diparkir di perbankan. Nah, nanti ada bunganya itu masuk di paling bawah pendapatan desa, paling bawah bunga, bayangkan. Pernah lihat nggak? Nggak kan? Di dana desa, anggaran dana desa kan biasanya dipampang ya. Dana desa Sindang Sari, bilang rapak. Ora, paling besar paling bunga, bayangkan. Parkir duit itu parkir. Mentalnya mental rentenir. Ya. Mental rentenir. Jadi, apa namanya? Dana talangan haji. Ya itu mental rentenir. Si melenteng kan? Wah ada si Yakul ngomong, ini masih uangnya, ada catatannya, ya catatannya, uangnya di gitu kan. Yang Ma'ruf Amin mengatakan itu sudah dimasukkan ke dalam sukuk. Sukuk apa maning gitu kan, nggak ngerti gitu kan. Sukuk itu ya saham Islami bahasanya gitu kan, padahal nggak ada yang Islami kok. Nah itu jadi apa namanya, mental-mentalnya itu menjadi di tengah kehidupan kita ya. Jadi apa namanya, kepala dinas aja untuk memberikan apa namanya kepada ASN 3 kali, itu bisa 3 kali dalam 3 bulan, itu dalam sertifikasi itu bisa 6 bulan sekali, padahal seharusnya setiap bulan. Kenapa dia parkir dulu duitnya, bahasanya mainlah pegawai negeri toli menang ikih butuh ikih orang pun menang tok malah syukur. malah syukur gitu kan Ya sekarang rata-rata kan kebutuhan besar manusia masyarakat kita sekarang itu ketika anak mau sekolah atau biaya sekolah, kemudian lebaran kan gitu. Jadi di rombongan di parkir ini malah seneng ya, begitu, butuh Desember cair gitu ya, badan cair gitu. Iya, bulan cair gitu. Iya. Ya ditok sampai bulan nyonteng, dia bayar jasa sekolah bingung ya kan. Iya. Bosnya ora oli gitu kan. Uang bos. Ngendon. Iya ngendon, karena uang dari atas itu ngucur terus. Nah, dari atas ngucur terus. Dari sini, dari apa namanya, Diknas Majenang itu mandeg, diparkir dulu di sini gitu uangnya. Habis itu dicairkan gitu. Yang bukan ASN, bukan sekarang pengangkatan guru kan bukan ASN ya. Itu dari P3S. Iya, P3S. P3S gitu.
dari pengangkatan bulan Februari kalau tidak salah, itu sampai hari ini belum sama sekali digaji. Padahal SK sudah turun. Termasuk adik saya kan satu itu sampai hari ini belum pernah digaji. Udah lebih dari 8 bulan. Ya parkir gitu. Ya kan awalnya SK turun di Kroya. Nah, kemudian karena banyak permintaan perubahan, kemudian dilempar ke MTS Negeri Majenang. Nah, jadinya alasannya karena datanya belum Lengkap. ada detail mesti putus ya kan. Gimana? Ya. Dulu deh, gitu. Jadi apa namanya? Tadi pintar-pintar parkir duit gitu. Dengan parkir duit dia ini duitnya berbunga, bunganya dia ambil, kemudian yang jatah kepada ASN ya dikasihkan gitu. Nah, ya dia dapat bunganya dari retail bunganya itu ya. Nah, tapi kok kenapa ya malah seneng ya, dia berterung juta tiap bulan dibayar kan enteng. 20 juta budak 20 juta aduh kayak kan. Nah, jadi itu mental rentenir parkir duit, kemudian ada sistemnya goreng rekening gitu kan. Tahu Mas Trisno goreng rekening? Ya, gorengan itu kan penggorengan ya gitu ya. Kayak jenengan ya orang yang dindi orang kayak gitu kan digoreng diwalik kayak gitu saja. Rekening Mas Jarwo, balik namun rekening itu. Ya, kayak gitu. Bendina, bukan bendina gitu kan. Nah, itu mengakali untuk dapat pinjaman gitu kan. Nah, itu salah satu goreng rekening gitu ya. Jadi digoreng rekeningnya gitu. Kang Mas Jarwo, Kang Pak Trisno, Pak Trisno Manggaro maning. Ya itu mudahnya ATM itu untuk ngelabui ya gampang kayak gitu kan. Kalau pintar-pintar ngakali ya bisa gampang kayak gitu kan. 200.000 bae. 200.000 ping Pak Jarwo. Pak Jarwo ngawe maning gitu kan. Pinjem aja itu net rekeningnya gitu kan. Ketika di print sedina 10 juta po. Ya itu sedina 10 juta kan tuh. Ini omsetku. Sedina 10 juta berarti sebulan berapa? Sebulan berarti berapa sebulan? 300 juta ya? 3 miliar ya? Wah, 3 miliar tuh. Ini orang miliar bae. Ya udah ACC gitu kan. Nah, itu yang digunakan oleh ya konglomerat ya kelas atas ya gitu ya. Ini namanya goreng rekening ya. Tapi jangan ditiru ya. Goreng rekening ya. Jadi kalau orang miskin orang kaya goreng rekening, kalau orang miskin goreng apa? Goreng mendoa nih gue. Iya, goreng mendoa. Hah? Si bodoh banget. Bang yo mlebu 500. Wis melu bae bisa sebenarnya. Ya, goreng mendoan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mau belajar dan mau diajari, mau belajar berarti mau belajar tentang sistem ekonomi Islam, apa itu yang menjadi halangannya, kemudian apa yang menjadi rintangannya ya, apa yang harus menjadi solusinya. Ini menjadi penting ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan ya. Ya, Ivan Villa rahimakumullah. Kemarin kabar-kabar terakhir itu pencurian ATM ya. Jadi ATM itu bisa dicuri. Luar biasa gitu ya. ATM itu bisa dicuri, dibobol gitu ya, pakai model apa? Ini ganjel gitu ya. Kemarin kena di Cilacap gitu ya. Tapi orangnya orang Sumatera memang gitu ya. Jadi dari Ogan Kumring Ulur gitu ya, Wilir jalan pakai mobil gitu, dia keliling sampai ke Cilacap, terakhir kena di Cilacap kemarin. Ya, 3 orang ya. Ya orangnya pinter-pinter lah, keren lah. Nah, tapi memang itu luar biasa ya. Nah, yang luar biasa lagi itu tadi ada dananya seseorang masuk ke perbankan tapi tidak masuk ke rekening gitu ya. Dia ditahan dulu biasanya gitu ya. Digolang-golangkan dulu.
Nah, ini repotnya di sini gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Yang apa? Yang nasabah juga bermasalah, yang pejabat bank juga bermasalah juga kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Post power syndrome itu orang siap jadi uang miskin gitu kan. Post power syndrome ya. Post power syndrome ya. Post power jadi ya, postnya apa bahasanya? Ya, tidak siap, post power syndrome. Sindrom itu kan sindrom ya, sindrom post power ya. Sindrom tidak punya kekuatan ya gitu. Nah, ini menjadi apa namanya? Iya. Orang siap derajat lah bahasanya. Tapi post power syndrome bahasa kerennya itu post power syndrome. Maunya jabat terus, siki lengser gitu kan. Nah, orang siap. Nah, itu. Nah, jadi akibat riba itu banyak orang miskin. Nah, orang miskin itu ya apa namanya? Mental miskin. Itu jauh lebih berat daripada orang miskin. Kalau orang miskin paling kebutuhannya apa? Madang, nggo turu gitu kan. Orang miskin, tapi mentalnya miskin. Pejabat sing wis serbana ya, kecukupan gitu kan. Jaluk wae. Gaji wis gede gitu kan. Ya, kayak anggota dewan ya. Orang oli jadi kayak anggota dewan kayak ini sebagainya ya, gajinya udah miliaran tetapi merasa kurang. Mingdindi isi bensin gratis. Nang omah bensinnya di iling wing ciligen isi maning ya. Siki kan kayak ngono ya. Orang oli kalau jeligen sih akhirnya siki kayak gitu bisnisnya banyak ya. Nah, apa? Itu tidak boleh ya kan. Nah, uang apa namanya mobil inventaris gitu kan. Go dinas tapi luar biasa kok. Saking bingung bikin aturan. Saking mental. Orang ini gak ada bensin. Mau saya bingung dengan gawe aturan. Ngajakin gak ada apa? Gak ada oli yang kena, gak ada aturan bikin dia bisa, gak ada bensin dia bisa. Ini jalan mau bensin, gak ada jadikan. Orang uli. Lagi aturan sih gak jadikan gak ada apa? Kan kena gak ada minyak goreng, kena gak ada bensin, kena gak ada apa-apa. Sampai jadikan itu lihat tuh. Iya. Betul ya. Jadi nggak jeligen itu ke pom bensin itu minimal pertamak. Naik pertamak oli. Bayangkan. Ora oli siki ora oli. Ora oli tetep. Siki. Wah, apa bae siki nggak jeligen ke ora oli kudu kutang. Walah ya. Jadi apa namanya? Kalau di sana itu di daerah Rancai itu masih boleh gitu kan. Tapi pertamak. Jadi begitu di desa-desa ini itunya pertamak. Saya mau kemarin seret isi Pak pertamak gitu kan, seliter pertamak, bayangkan. Waduh, apa namanya? Orang kerasa lah gitu kan. Pertalite terasa pertamak gitu kan. Nah, itu regane wis 16.500 gitu kan. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau di kita itu masih 12.000 di sini gitu kan, di sana sudah daerah Rancai itu sudah di pengecer itu 16.500. Jadi jangan sekali-kali di ngecer di gitu ya. Nah, Iwan Wila rahimakumullah, itu mental miskin itu jauh lebih bahaya ya. Jadi kalau mental miskin itu menggasak lebih banyak duitnya. Korupsinya jauh lebih banyak. Ya tadi kalau mental miskinnya orang-orang miskin itu ya hanya ya sebatas tadi lah. Oleh apa? Sing kayak BLT kayak gitu 700.000, PKH dan sebagainya ya. Itu hanya seperti itu. Ya, jadi apa dicatil gitu kan oleh kawanan itunya apa? Rekanan Sambo gitu ya. Iya. Bayangkan antum ya, antum harus tahu itu dana kur itu dana dari pemerintah negara. Setiap tahun itu ngucur. Ya. Disalurkan kepada bank BNI, Mandiri, BRI itu 3.
BPD ya, melu kebagian. Itu setiap tahun itu ngucur terus. Dikerjasamakan kepada 4 bank, bayangkan. Seneng nggak perbankannya? Perbankan itu seneng. Iya. Karena hasil dari negosiasi orang atasnya kayak gitu. Orang atasnya negosiasi dengan apa namanya? Keuangan badan anggaran negara ya. Keempat itu kemudian dia menjadi dapat uang. Ngucurlah ke bank-bank dia kayak gitu kan. Setiap tahun itu harusnya diucurkan kepada kita itu gratis 0%. Tapi apa yang terjadi dengan kur? Kur setahun berapa? Ya kurang 1% sebenarnya kalau kur itu ya. Nah, karena kur itu dari pemerintah dan setiap tahun itu turun terus. Coba pernah nggak apa namanya dengan kur itu jaminan itu pakai sertifikat? Enggak, pakai SPPT, bayangkan. Ya, sertifikat lebih seneng maning gitu kan. Bodoh berarti ya seringan. Wah, namanya kalau dengan kurs sertifikat itu berarti dia bodoh kayak gitu kan. Padahal dengan uang segitu itu tidak harus dengan sertifikat, dengan SPPT saja sudah cukup. Ya, 30 juta, bahkan 50 juta, bahkan 100 sih ya. Kur itu ya. Ya karena apa? Ini kur itu dana dari pemerintah. Kalau perbankannya dia punya uang perbankan. Ini kalau punya uang banknya sendiri, dia pasti mengeluarkannya dengan jaminan sertifikat. Tapi kalau dari pemerintah, ini dengan SPPT tok. Ya, uang duit perbankan iki ana ya kebenaran langka ya. Ya wis ya gitu kan. Makanya oleh perbankan ini, dana kur ini dia golangkan lagi berapa persen pun nggak apa-apa kayak gitu kan. Karena dia akan dapat batian. Nah. Iya. Nah, disitulah kenapa ya tuh harus tahu di sini gitu kan. Silsilahnya gitu ya. Silsilah uang perbankan itu dari mana itu kan harus tahu gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Kalau uang perbankannya ini kur ya. Kur harusnya milik rakyat, tetapi dari milik pemerintah, dari milik bank. Nah, ini untuk menyalurkan saja dia minimal pakai SPPT doang ya bisa. Bahkan sampai sekarang ke 100 itu luar biasa. Setiap tahun itu turun terus. Bayangkan, mulai tahun berapa kur berarti? Tahun 2000 berapa? Itu ya, ngucur terus dari APBN. Ya bahkan setiap tahun ditambah. Nah, itu ya jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau pengen menyelesaikan problem hutang kita ya manjada wajada lah. Kita serius pasti Allah akan memberikan keseriusan. Kita serius Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita semuanya. Ya, jangan sampai kita gengsi, minder, sombong atau sok-sokan kayak gitu kan. Wah, nyong wis bisa iki lah gitu kan. Nyong wis pinter iki menginikan hutang dan sebagainya nggak bisa. Kita harus tetap perlu teman-teman yang lainnya untuk memberikan solusi dan sebagainya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ikhtiar dulu maksimal baru a miracle itu yang penting. Ya, a miracle itu keyakinan ataupun keajaiban ya. Ya, ikhtiar dulu sampai benar-benar kita gelap begitu kan. Aduh, kayak wis langka jalan maning kayak wis lah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu kan. Kita pasrahkan baru gitu kan. Jangan awal kita pasrahkan ini bahaya gitu ya. Karena penyesalan itu biasanya datang di akhir. Kalau di awal pendaftaran gitu ya. Ya penyesalan itu di akhir ya. Jadi biarlah di terakhir itu kita gelap banget. Wis nggak ada jalan lagi, tetapi kita tetap di jalan yang lurus gitu ya. Wis
langkah apa namanya kayaknya langkah jalan maning yang arming pas Risno ora mungkin karo maing Pak Wasyanto ora mungkin wis lah yang anu jalan apa yakin baik karo jalan yang ditempuh gitu. Iwan Wilah rahimakumullah, itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya. Yang terakhir, sukses menurut Islam itu adalah ketika terikat hukum syariat Islam. Ya, jadi walaupun bisnisnya antum kecil tapi terikat dengan hukum syara, dagangnya apa namanya kayak iya karo dorong karo gerobak kayak gitu. Tapi kalau terikat dengan hukum syara itu menjadi sukses gitu ya. Walaupun apa namanya perusahaannya besar, ini manajemennya banyak, karyawannya banyak, tapi dari hutang bank itu apa namanya gagal gitu kan. Ya, bahasanya lebih baik kita menjadi raja di negeri kecil daripada menjadi budak di negara besar gitu ya. Oh, jenengan nang di apa sih ki kerjane nang PT Astra gitu kan. Nah, itu kan perusahaan besar di sana gitu kan. Nah, daripada lebih baik menjadi apa? Ya, raja di negeri kita walaupun kecil gitu ya. Menjadi PT Somai Indo gitu kan. Nah, itu lebih baik seperti itu daripada menjadi karyawannya Astra Internasional atau sebagainya tapi menjadi karyawan ya gitu ya. Nah, hal itu menjadi penting bagi kita karena mental-mental seperti itu masih banyak terjadi. Iwan Filah rahimakumullah, itulah kesuksesan yang kita inginkan, yaitu terikat hukum syariat Islam ya. Wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Yang wajib dan sunnah yang kita kerjakan. Riba hukumnya haram, ya tinggalkan, udah ya, tinggalkan. Kemudian apa namanya wajib sama sunnah ya, tadi bagaimana cara kepemilikan, bagaimana cara mengembangkan, ini yang menjadi pentingnya di sini. Cara kepemilikan menjadi mengembangkan. Berat, memang berat gitu ya, apalagi posisi saat ini sekarang di zaman kapitalisme ya. Ya saat ini yang masih ada menjadi apa namanya ini gorengan ini juga semuanya sudah terkontaminasi dari luar. Tepungnya terigu gitu ya, dari mana? Dari Australia gitu ya. Ya semuanya sudah apa makanan di kita itu sudah dari luar semuanya. Bayangkan lem mineral dari mana? Lem mineral ya. Yang altis ini masih kayaknya Indonesia gitu ya. Nah, jadi apa yang perlu kita proteksi lagi ya sudah nggak ada gitu. Makanan rakyat minyak gorengnya itu. Minyak gorengnya jelantah. Amerika. Gandumnya Australia. Bogasari ya. Bogasari dari mana tuh ya? Monggo kalau ada apa namanya? Ada pertanyaan, ada sharing-sharing yang lainnya, dipersilakan.